3. Jalanan saat tengah malam tidak kosong melompong, tapi tak sama dengan yang kususuri tiap hari sewaktu menuju tempat kerja. Jalan-jalan tampak kelabu dan berselubung bayang-bayang, hanya diselingi sesekali oleh lingkaran-lingkaran cahaya lampu kuning sulfur. Angin dingin menghembuskan kertas bekas ke kakiku, mengaduk-aduk sampah dan daun-daun di dalam selokan. Aku semestinya takut. Perempuan 32 tahun, jelas-jelas hanya berpiyama, keluyuran di jalanan pada malam buta. Namun, aku justru merasa lebih aman di sini daripada di dalam flatku sendiri. Di luar sini, seseorang niscaya mendengar kita menangis. Aku tak punya rencana, tak punya rute pasti selain keluyuran di jalanan sehingga terlalu letih untuk berdiri. Di antara Highbury dan Islington, aku tersadar hujan telah turun. Mulainya pasti sudah sedari tadi karena aku telah basah kuyup. Aku berdiri dengan sepatu benyek, sementara otakku yang linglung dan kelelahan berusaha merumuskan rencana. Lalu kakiku secara otomatis berjalan sendiri, bukan ke arah rumah, melainkan ke selatan, menuju Angel. Aku baru menyadari tujuanku setiba di sana. Setiba di bawah beranda bangunan, aku mengerutkan kening dengan bengong sambil memandangi Vanille Bell berlabelkan namanya yang diterangkan dengan huruf-huruf kecil rapi. Tulisan tangannya, Lewis. Dia tidak di sini. Dia sedang di Ukraina. Baru pulang besok. Namun, aku menyimpan kunci cadangannya di saku mantelku dan aku tidak sanggup berjalan kaki ke flatku sendiri. Kau bisa saja naik taksi, sergah suara hati kecilku yang judes. Bukan jalan kaki masalahnya, ngecut. Aku menggeleng-geleng, alhasil memercikkan air hujan ke panel bel dari baja tahan karat, dan memilah-milah sejumlah kunci sampai menemukan anak kunci untuk pintu luar. Aku lantas menyelinap ke dalam, ke kehangatan pengap koridor umum. Di lantai 3, aku masuk dengan hati-hati ke flatnya. Suasana gelap gulita, semua pintu tertutup, sedangkan ruang depan tak berjendela. Judah, panggilku. Aku yakin dia sedang tidak di rumah. Tapi dia bisa saja memperbolehkan temannya menginap dan aku tidak mau menyebabkan siapapun terkena serangan jantung di tengah malam. Apalagi aku tahu persis seperti apa rasanya. Jude, ini aku. Lo. Namun tidak ada jawaban. Flat tersebut sunyi senyap. Aku membuka pintu kiri yang menuju dapur sekaligus ruang makan. Lalu berjingkat-jingkat ke dalam. Aku tidak menyalakan lampu. Aku semata-mata menanggalkan pakaianku yang basah, lantas menumpuk mantel, piyama, dan semuanya di wastafel. Dalam keadaan telanjang, aku berjalan ke kamar tidur. Tempat ranjang double Judah terbentang kosong di bawah pancaran sinar rembulan. Sepraynya kelabu kusut seolah-olah Jude baru saja bangun dari sana beberapa saat lalu. Aku merangkak ke tengah kasur sambil merasakan kelembutan spray bekas ditiduri dan mencium wangi tubuhnya. Keringatnya, aftershave-nya, dan pokoknya dia. Aku memejamkan mata. 1, 2, lelap melandaku, menenggelamkanku bagai gelombang pasang. Aku terbangun gara-gara suara jeritan perempuan dan perasaan bahwa aku sedang ditindih, dipiting oleh seseorang yang memegangi kedua tanganku bahkan saat aku terus melawan. Sebuah tangan mencengkeram sebelah pergelanganku, genggamannya lebih kuat daripada aku. Buta di tengah kegelapan, panik gila-gilaan, aku mengulurkan tangan yang bebas untuk mencari sesuatu. Apa saja yang dapat dipergunakan sebagai senjata. Dan jemariku menyentuh lampu baca. Tangan pria itu kini menutupi mulutku, membekapku, sedangkan bobot tubuhnya menyesakkanku. Dengan seluruh tenaga, kuangkat lampu berat dan kuhantamkan kuat-kuat. Teriakan kesakitan sontak berkumandang, dan dari balik kabut kengerian, aku mendengar sebuah suara, rangkaian kata yang patah-patah dan kagok. Lo, ini aku, demi Tuhan, hentikan. Apa? Ya Tuhan, tanganku gemetar hebat sampai-sampai ketika aku berusaha menggapai lampu, aku justru menyenggol sesuatu hingga jatuh. Di sampingku aku bisa mendengar sengal napas Judah, disertai bunyi berdeguk yang menakutkan. Di mana lampu itu? Kemudian aku tersadar, aku telah memukulkannya ke wajah Judah. Aku terhuyung-huyung turun dari tempat tidur. Kakiku gemetaran dan menemukan saklar di dekat pintu.
Kamar serta-merta menjadi terang benderang, dibanjiri sinar menyilaukan dari selusin petak lampu halogen, masing-masing menerangi adegan horor di hadapanku. Judah sedang berjongkok di atas kasur sambil memegangi wajahnya. Darah membasahi janggut serta dadanya. Ya Tuhan, Jude! Aku tergopoh-gopoh menghampirinya dan dengan tangan yang masih gemetaran, mengambil tisu dari kotak di samping ranjang. Dia menekankan tisu-tisu tersebut ke wajahnya. Ya Tuhan, ada apa? Siapa yang menjerit? Kau! Erangnya. Sekarang saja tisu-tisu sudah merah lembek karena menyerap banyak darah. Apa? Aku masih kebanjiran adrenalin. Aku menengok ke penjuru kamar dengan bingung untuk mencari sang perempuan dan si penyerang. Apa maksudmu? Aku pulang, katanya sambil berjengit nyeri. Logat Brooklyn-nya mengabur dari balik tisu. Kau masih setengah tidur dan mulai menjerit-jerit. Jadi aku mencoba membangunkanmu dan ini hasilnya. Aduh, celaka. Aku menutupi mulutku dengan tangan. Aku sungguh-sungguh minta maaf. Jeritan itu kesannya nyata sekali. Betulkah itu adalah jeritanku semata? Jude menurunkan tangannya dengan hati-hati dari mulut. Segepok kertas tisu merah membawa serta sesuatu yang kecil dan putih. Ketika melihat wajahnya, barulah aku tersadar. Giginya tanggal 1. Ya Tuhan, dia memandangku. Darah masih menetes-netes dari mulut dan hidungnya. Sambutan selamat datang yang luar biasa, celetuknya. Maafkan aku, tenggorokanku serak karena tersekat. Tapi aku pantang menangis di depan sopir taksi. Aku justru menelan ludah untuk melawan air mata dan memedihkan. Judah diam 1000 bahasa saat dia menengok keluar jendela untuk menerawang fajar kelabu yang mulai merekah di langit London. 2 jam kami melewatkan waktu di unit gawat darurat dan kecelakaan University College Hospital. Tapi hanya perawatan berupa jahitan di bibir yang Judah terima, beserta surat pengantar ke dokter gigi darurat yang semata-mata menjejalkan gigi copot kembali ke tempatnya dan lantas memberitahu Jude, kurang lebih supaya berdoa saja. Rupanya, gigi tersebut mungkin bisa diselamatkan dengan perawatan saluran akar. Jika tidak, solusinya adalah gigi palsu atau tanam gigi. Judah memejamkan mata dengan letih dan aku pun merasakan perutku melilit-lilit karena rasa sesal. Maafkan aku, ujarku lagi. Kali ini lebih memelas. Aku tidak tahu lagi mesti berkata apa. Jangan, justru aku yang harus minta maaf, katanya letih. Ucapannya pelat, sebab bius lokal di bibir menjadikannya susah bicara. Kau? Kenapa kau minta maaf? Entahlah, karena mengacau, karena tidak mendampingimu. Soal pencuri itu maksudmu? Dia mengangguk. Itu, tapi karena kejadian-kejadian lain juga. Aku berharap kalau saja aku tidak sering-sering pergi. Aku memiringkan tubuh dan dia spontan merangkulku. Aku menyandarkan kepala ke bahunya dan mendengarkan detak jantungnya yang pelan dan teratur, yang tak terburu-buru sehingga terkesan menenangkan. Terutama bila dikontraskan dengan degup jantungku sendiri yang bertalu-talu panik. Di balik jaketnya, Jude mengenakan kaos berbecak darah. Kain bajunya terasa lembut dan tipis di pipiku. Ketika aku menghirup napas panjang dan tersendat-sendat, terciumlah aroma keringatnya dan aku berangsur-angsur merasakan denyut nadiku melambat seirama detak jantungnya. Kau tidak bisa berbuat apa-apa sekalipun di sini, kataku ke dadanya. Judah menggeleng. Walau begitu, aku tetap saja seharusnya mendampingimu. Hari sudah semakin terang saat kami membayar sopir taksi dan naik 2 lantai ke flatnya. Arlojiku menunjukkan sudah hampir pukul 6. Sialan. Aku harus menumpang kereta api ke Hull beberapa jam lagi. Di dalam, Judah menanggalkan pakaian dan kami menjatuhkan diri ke ranjang. Kulit menyentuh kulit. Dia menarikku ke tubuhnya, menghirup wangi rambutku sambil memejamkan mata. Aku capek sekali sehingga nyaris tak sanggup berpikir jernih. Loh, dia berusaha menarikku untuk menciumku, tapi aku justru menggeleng. Jangan, mulutmu, berbaring sajalah. Jude membiarkan kepalanya terkulai. Lehernya terangkat di bawah sorot pucat mentari fajar yang menembus tirai. Sudah 8 hari aku tidak melihatnya.
Aku baru akan bertemu dia lagi seminggu mendatang. Jika kami tidak melakukan ini sekarang, sesudah itu, selagi berbaring dalam pelukannya sambil menunggu pernapasan dan detak jantungku melambat, aku merasakan pipinya berkerut-kerut karena menyunggingkan senyum. Begitu baru pas, katanya. Pas apa? Pas, seperti sambutan selamat datang yang kuharapkan. Aku berjengit dan dia pun menyentuh wajahku. Lo sayang, aku cuma bercanda. Aku tahu. Lama kami berdua membisu. Kukira dia sudah jatuh tertidur sehingga kubiarkan diriku memejamkan mata dan dikuasai oleh rasa letih. Tapi kemudian dia menarik napas dalam-dalam, sebagaimana yang kurasakan dari dadanya yang terangkat dan otot-ototnya yang menegang. Loh, aku enggan bertanya lagi, tapi dia tidak menyelesaikan kalimat. Tapi memang tidak perlu. Aku bisa merasakan dia hendak mengatakan apa. Jude sudah menyampaikannya saat tahun baru. Dia ingin kami melangkah maju bersama-sama, tinggal bersama. Biar kupikirkan dulu, kataku akhirnya, dengan suara yang tidak mirip suaraku, suara yang kelewat lirih. Itu juga yang kau katakan berbulan-bulan lalu. Aku masih berpikir. Asal tahu saja, aku pribadi sudah memutuskan. Dia menyentuh daguku untuk menarik wajahku dengan lembut ke dekatnya. Ekspresi di wajahnya membuat hatiku jumpalitan. Aku menggapai ke arahnya. Tapi Jude justru memegangi tanganku duluan. Loh, jangan menutup diskusi begitu saja. Aku sudah sangat bersabar. Kau tahu sendiri kan? Tapi aku mulai merasa kita tidak sehaluan. Aku merasakan sensasi harap-harap cemas yang sudah tak asing lagi dalam diriku. Antara antusiasme dan kengerian. Tidak sehaluan? Senyumku serasa dipaksakan. Kau habis nonton opera lagi ya? Dia melepaskan tanganku begitu aku berkata demikian dan mimik wajahnya menjadi kaku saat dia berpaling. Aku menggigit bibir. Jude, sudahlah, katanya. Pokoknya, sudahlah. Aku ingin membicarakannya denganmu, tapi kau jelas tidak. Jadi, dengar, aku capek. Nanti keburu siang. Mari kita tidur. Jude, kataku lagi. Kali ini dengan nada memohon. Aku benci diriku sendiri karena bersikap ketus. Sekaligus membenci dia karena mendesakku sedemikian rupa sehingga menjadi seperti ini. Aku menolak, katanya dengan letih ke bantal. Kukira dia bermaksud menolak melanjutkan pembicaraan kami. Tapi dia lantas berujar. Aku menolak pekerjaan di New York. Aku menolaknya. Demi kau. Celaka.